Ternyata selama ini kita itu salah mengartikan kata konsisten yang dimaksud oleh Meta, teman-teman. Selama ini kita itu menganggap bahwa konsisten itu ya udah upload aja setiap hari, nggak peduli berapa jumlahnya, nggak peduli apa aja yang diupload, pokoknya upload setiap hari, maka kita menganggap bahwa itu konsisten. Nah, ternyata setelah saya pelajari, teman-teman, ternyata maksud konsisten yang dimaksud Meta itu bukan seperti itu, teman-teman. Jadi di sini menurut Meta itu ada 4 kriteria yang bisa dikategorikan sebagai konsisten. Nah, untuk yang pertama yang dimaksud dengan konsisten oleh Meta adalah konsisten menjadwalkan setiap postingan, teman-teman. Jadi setiap hari itu kita itu harus benar-benar tahu jam berapa kita harus upload. Misalnya di dalam sehari itu kalian mengupload 3 konten. Yang pertama foto, yang kedua reel, dan yang ketiga KOD. Maka setiap hari kalian itu harus mengupload di jam sama. Misalnya di pagi hari jam 7 kalian mengupload foto, maka besoknya jam 7 juga foto. Hari ini jam 12 kita upload reel, maka besoknya juga upload reel, teman-teman. Maka itu yang dimaksud dengan konsisten. Untuk yang kedua yang dimaksud Meta dengan kata konsisten adalah konsisten dengan kualitas yang bagus, teman-teman. Jadi kualitas konten kita itu harus bagus. Setelah bagus baru kita boleh konsisten dengan kualitas itu, teman-teman. Tidak boleh hari ini kualitas yang bagus, besoknya menurun, besoknya lagi makin menurun. Itu tidak bisa dikategorikan dengan konsisten. Kalau meningkat boleh aja, teman-temanku. Nah, untuk yang ketiga yang dimaksud konsisten oleh Meta itu, teman-teman, yaitu konsisten dengan tema yang sama. Makanya kalian itu selama ini sering banget disarankan untuk menentukan tema dan harus konsisten dengan tema itu, teman-teman. Ternyata memang hal ini sudah disarankan oleh Meta. Kalian bisa searching, kalian juga bisa tanya di Meta AI itu, teman-teman. Jadi yang dimaksud konsisten itu juga harus konsisten di satu tema konten, teman-teman. Makanya jangan random, usahakan ya, teman-temanku. Nah, untuk yang terakhir, kita itu juga harus konsisten dengan tone dan gaya yang sama, teman-teman. Tone itu maksudnya adalah gaya bicara. Maksudnya itu misalnya, biasanya kita itu berbicara yang lantang. Maka di setiap kontennya kita harus menggunakan tone yang sama. Harus menggunakan suara yang lantang, yang sama, teman-teman. Atau misalnya di setiap konten kalian itu selalu memberikan kata-kata motivasi. Maka di setiap konten yang lain, kalian juga harus melakukan hal yang sama, teman-teman. Makanya kalian itu harus konsisten dengan tone atau dengan gaya yang sama. Gaya ini masih banyak versi, teman-teman ya. Kalau gaya itu misalnya yang saya lakukan itu saya selalu menggunakan baju hitam. Mungkin itu bisa dikategorikan dengan gaya. Maka di setiap konten itu kita selalu menampakkan baju hitam untuk menjadi ciri khas kita, teman-temanku. Nah, mungkin 4 hal ini bisa membantu kalian yang selama ini kontennya selalu stuck, selalu sulit berkembang. Coba kalian terapkan 4 hal ini supaya konten kalian itu bisa lebih bagus lagi dan bisa lebih dilirik oleh Meta dan bisa dianggap sebagai kreator atau konten kreator yang konsisten, teman-temanku. Nah, untuk yang terakhir, doa untuk kalian semua yang belum monetisasi, semoga secepatnya monetisasi, dan yang belum gajian, semoga secepatnya gajian. Aku doakan kalian itu semuanya sukses di FB Pro ini, teman-temanku. Tetap semangat dan tetap belajar. Semoga sukses semuanya. Pembaharuan terbaru di Facebook. Nah, ternyata Meta diam-diam ubah sistem loh, teman-teman. Sekarang postingan video panjang, video pendek, atau bahkan live streaming akan masuk ke sistem video reel. Nah, tapi tenang ya, buat teman-teman yang posting POD atau posting video panjang, postingan teman-teman akan tetap tayang utuh, artinya tidak akan terpotong-potong. Nah, kabar baiknya juga, semoga aja dengan sistem menyatukan video seperti ini, postingan kita akan lebih mudah dijangkau orang. Semangat terus postingnya, jangan lupa share video ini biar orang lain tahu akan informasi ini. Dan jangan lupa untuk bestian dengan akun aku agar teman-teman bisa tahu informasi selanjutnya seputar Facebook. Stop mikirin bagaimana caranya untuk FYP, tapi yuk belajar bagaimana untuk membangun personal branding. Membangun personal branding itu sangat-sangat lebih penting ya teman-teman untuk jangka panjang atau supaya kita bisa dikenal dan sukses menjadi konten kreator. Kalau misalnya kita fokus untuk FYP aja, FYP itu hanya sementara. Ketika misal ada konten kita yang FYP, tapi kita nggak dikenal, hanya itu aja tuh yang FYP. Tapi ketika misal kita membangun personal branding, terus ada konten kita yang FYP, nanti konten-konten yang lainnya atau konten-konten kita selanjutnya juga insya Allah bakalan FYP. Semangat terus ya untuk berkarya. Semoga kita sukses selalu. Jangan lupa untuk bestian juga. Bye-bye.
Stop mikirin bagaimana caranya untuk FYP, tapi yuk belajar bagaimana untuk membangun personal branding. Membangun personal branding itu sangat-sangat lebih penting ya teman-teman untuk jangka panjang atau supaya kita bisa dikenal dan sukses menjadi content creator. Kalau misalnya kita fokus untuk FYP aja, FYP itu hanya sementara. Ketika misal ada konten kita yang FYP, tapi kita nggak dikenal, hanya itu aja tuh yang FYP. Tapi ketika misal kita membangun personal branding, terus ada konten kita yang FYP, nanti konten-konten yang lainnya atau konten-konten kita selanjutnya juga insya Allah bakalan FYP. Semangat terus ya untuk berkarya. Semoga kita sukses selalu. Jangan lupa untuk pastian juga. Bye-bye. Stop mikirin bagaimana caranya untuk FYP, tapi yuk belajar bagaimana untuk membangun personal branding.